Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Blue Rebus episode ke-6. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya semua warga kota meninggalkan Carol sendirian. Saat mencari petunjuk, Carol menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan melihat Carol yang keluar dari pabrik dengan ketakutan. Namun ia tak menyerah dan kembali ke dalam, namun kali ini ia membawa kamera untuk merekam. Let me show you around. I'll give you a sense of the place. Ternyata tempat ini adalah gudang makanan yang juga merupakan tempat pendingin raksasa. Di sini banyak makanan segar. Namun yang mengejutkannya adalah ternyata ia menemukan kepala manusia. Di sini banyak tubuh manusia yang dibungkus kemudian dibekukan agar tidak membusuk. Tempat ini dipenuhi dengan tubuh manusia. Tak jauh dari sana ada sebuah penggiling raksasa yang sepertinya digunakan untuk menggiling daging manusia. Carol pikir kalau orang yang bergabung memakan manusia sehingga ia tak bisa mempercayai mereka lagi. Ia memutuskan kalau kali ini ia akan mengirim videonya secara langsung. Satu-satunya orang yang Carol ketahui keberadaannya adalah Diabate yang pergi ke Las Vegas. Sementara itu di Las Vegas, sesuai dugaan, Diabate ada di sana menikmati hidupnya dengan glamor. Saat ini ia sedang bermain poker walau tentunya semua ini hanya skenario dan Diabate memenangkannya. Ia juga terus memperluas haremnya dan menikmati hidup layaknya raja. Setelah Diabate pergi, tentunya situasi langsung hening dan semua orang membersihkan tempat bermain. Sementara Diabate sedang mandi bersama beberapa wanita sekaligus. Namun tak lama kemudian mereka semua pergi karena tahu kalau Carol akan ke sini. Di malam hari, Carol sudah sampai di Las Vegas. Tentunya ia tak yakin 100% kalau Diabate di sini, namun dari sebuah billboard hotel ada tulisan yang menyambutnya. Tahu kalau Diabate ada di hotel ini, Carol memasukinya. Carol diarahkan ke ruangan di lantai 30. Di sana, Diabate sudah menunggu dan menyambutnya. Tentunya di sini juga tak ada siapapun selain mereka berdua. Carol tahu kalau Diabate diberitahu orang yang bergabung kalau mereka datang. Carol tak ingin membuang-buang waktu dan ingin menunjukkan apa yang sudah ia temukan. Carol pikir kalau Diabate tidak menerima videonya, namun ternyata Diabate pernah menerimanya. Carol memberitahu kalau yang akan ia tunjukkan jauh lebih menyeramkan. Because I am telling you, what you are about to Is witness. this about them eating people? Diabate menebak apa ini tentang orang yang bergabung yang memakan manusia. Carol terkejut, kemudian Diabate menunjukkan video yang dibawa John Cena. Dari video, John Cena menjelaskan bagaimana orang yang bergabung makan. Ingat, kalau orang yang bergabung tidak akan membunuh hewan apapun. Masalahnya, tak hanya bisa membunuh hewan, mereka juga tidak bisa membunuh tanaman. Contohnya, mereka tak akan mencabut apel yang masih di pohonnya. Namun, jika apel itu jatuh secara natural, maka sudah bisa mereka makan. Saat video ini dibuat, orang yang bergabung ada 7 miliar orang yang harus diberi makan sementara mereka tidak bisa lagi memanen makanan. Untuk menefisiensikan penggunaan makanan, mereka harus menggunakan semua sumber. Salah satunya adalah daging manusia yang meninggal. Susu ini dibuat dengan semua kebutuhan gizi yang dibutuhkan manusia. Orang sebesar John Cena perlu meminum 8 kotak susu ini setiap harinya. Susu ini diproduksi di seluruh dunia, namun bahan-bahannya berbeda tergantung makanan apa yang tersedia. Seperti yang dijelaskan, salah satu kandungan protein susu ini berasal dari daging manusia. Hampir 100.000 orang meninggal tiap harinya karena faktor natural seperti sakit atau penuaan. Mereka yang meninggal bisa dikubur kemudian sia-sia atau bisa mereka makan agar bisa bertahan hidup. Namun tentunya mereka tidak akan memaksa Carol untuk meminum susu ini kecuali jika Carol yang memintanya. Carol bertanya sejak kapan Diabate tahu semua ini. Diabate menjawab setelah Carol mengirim video tentang orang yang bergabung hanya meminum susu sehingga ia langsung menanyakannya. Diabate terganggu dengan praktek ini, namun ia juga tak menyangkalnya kalau ini ada benarnya. How about the fact that in Spain, they all said they were vegetarians? Yes. Carol ingat saat di Spanyol mereka pernah berkata kalau mereka vegetarian. Diabate juga pernah menanyakannya dan jawaban sebenarnya adalah mereka lebih memilih menjadi vegetarian jika harus memilih. Diabate menjawab kalau tak ada satupun dari kami yang suka dengan konsep memakan daging manusia. Carol bertanya apa maksud dari kata kami. Ternyata Diabate dan orang imun seperti mereka masih sering berkomunikasi, hanya saja Carol tak diundang. Tentu Carol bertanya kenapa ia tak diundang.
Mereka melakukan voting dan kebanyakan tidak setuju dengan Carol. Pertama, karena Carol orang yang pemarah dan suka mengatur. Dan yang kedua adalah ada yang tersinggung karena saat Carol melakukan pengumpulan pertama, ia hanya memanggil orang yang bisa berbahasa Inggris. Namun selain Carol, orang imun Paraguay juga tak ikut berpartisipasi. Mereka berbicara beberapa kali seminggu dengan Zoom Meet. Yang mereka bicarakan adalah bagaimana menyelamatkan orang yang bergabung dengan point of view yang berbeda dengan Carol. Dengan orang yang bergabung tidak bisa memanen makanan, membuat makanan yang tersedia sekarang hanya cukup untuk 10 tahun. Diabate ingin menyelamatkan mereka sehingga orang imun berkomunikasi untuk mencari cara walau belum ditemukan bagaimana. Sementara Carol ingin mengembalikan orang-orang seperti sebelumnya walau juga tak tahu caranya. Mendengar ini, Carol lumayan sakit hati dan ingin menangis di kamar mandi. Carol ini selalu dipenuhi amarah jadi buat orang gak mau deketin dia tapi dia juga gak pernah minta maaf sekalipun. Keesokan harinya, Carol bangun dan Diabate sudah memasak untuknya. Namun walau Diabate tak mengatakannya secara langsung, namun terlihat kalau Diabate lebih menyukai hidup bersama orang yang bergabung. The only way to save these lunatics is to turn them back the way they were. Sebelum pergi, Carol pikir satu-satunya cara untuk menyelamatkan seluruh manusia adalah dengan mengembalikan mereka seperti semula. Namun tentu masalahnya adalah Carol tidak tahu bagaimana caranya. Carol menambahkan jika orang yang bergabung sudah bisa merubah mereka menjadi seperti mereka maka semuanya sudah terlambat. Namun Diabate berkata kalau mereka sudah menemukan cara untuk mengubah orang imun seperti mereka. Mereka baru menemukannya kemarin namun mereka butuh stem cell mereka untuk menyebarkannya. Dan mereka tak bisa membawa stem cell orang imun tanpa izin. Jadi selama orang imun tidak memberi mereka izin, orang imun tak akan dipaksa bergabung. Mendengar ini, Carol menelpon orang bergabung bertanya apa perkataan Diabate benar. Pertanyaan Carol dijawab dengan billboard yang mengiyakannya. Kemudian Carol menelpon lagi memberitahu kalau ia tak memberi mereka izin untuk menginfeksi stem cell-nya. Kini Carol tak harus takut lagi jika ia dipaksa berubah menjadi seperti mereka. Carol tak berniat stay lebih lama dan Diabate kaget melihat Carol menggunakan mobil polisi. Karena tentunya Diabate menggunakan privilege-nya untuk menggunakan mobil terbaik. Sebelum pergi, Diabate berkata kalau orang yang bergabung ingin kembali dekat dengan Carol, namun Carol tak peduli kemudian pergi. Kini kita mundur sejenak ke beberapa hari sebelumnya. Manusos, orang imun Paraguay yang sama kerasnya seperti Carol, sedang memeriksa sinyal radio. Ia sudah mengecek semua frekuensi namun tak menghasilkan apa-apa. Namun yang menarik perhatiannya adalah di frekuensi 8613.0 ia mendengar suara aneh yang seperti sebuah lagu. Atau malah mungkin mesin yang sedang beroperasi. Di saat yang sama, orang yang memberi makan datang. Seperti biasa, Manusos tidak pernah memakannya. Namun kali ini yang datang bukan hanya makanan tapi juga dengan rekaman yang dibuat Carol. Manusos memutarnya dan dari video ini Manusos tahu kalau ada 12 orang yang sepertinya. Carol juga memberitahu kalau ada cara untuk mengembalikan orang yang bergabung walau ia tak tahu bagaimana. Mendengar ini, untuk pertama kalinya Manusos keluar dari kantornya. Ia berjalan di kota yang gelap namun tak lama kemudian lampu kota menyala agar Manusos bisa berjalan. Ia ke rumahnya dan menjadi waspada namun tentunya di sana tidak ada siapapun. Pertama yang ia lakukan adalah makan makanan dari kulkas karena tentunya ia kelaparan. Sepertinya melihat video Carol dan tahu kalau ada orang imun sepertinya membuat Manusos ingin bertemu mereka. Ia punya alamat Carol dan sepertinya kesanalah tujuannya. Ia menggunakan mobilnya namun baru maju sebentar mobilnya mogok. Saat akan mendorong mobilnya, ia bertemu dengan ibunya. Ibu Manusos memintanya jika ia butuh apapun, ia tinggal mengatakannya. Namun Manusos ini sama kerasnya dengan Carol sehingga menolaknya. Dan dengan begitu, episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Episode kali ini durasinya kurang dari 50 menit, udah gitu banyak banget fillernya. Karena pace-nya yang lambat, jadinya video kali ini juga pendek karena progresnya terlalu sedikit. Walau ternyata hal menakutkan yang mengejutkan Carol ternyata adalah daging manusia, namun Mimin gak sekaget itu. Menurut Mimin, episode kali ini so-so, jadi untuk rating, Mimin kasih rating 7/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.